Orang-orang Arab di Nusantara bukan hanya berasal dari Hadramaut, Yaman. Berabad-abad sebelumnya, orang-orang Arab dari berbagai kawasan seperti Maroko, Samarkand, termasuk Gujarat atau India, sudah ada di Nusantara. Mereka inilah yang sebenarnya menjadi pelopor penyebaran agama Islam di Nusantara. Barulah pada abad ke-19 dan kian masif sejak abad ke-20, orang-orang dari Hadramaut terus berdatangan secara bergelombang ke Nusantara yang kala itu masih disebut sebagai negeri Hindia Belanda. Jika dikelompokkan secara garis besar, maka orang-orang Hadramaut ini terbagi menjadi dua golongan, yakni kelompok yang mengklaim dirinya sebagai saddah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang sekarang sedang diperdebatkan nasabnya, yakni klan Ba'alawi Yaman. Sedangkan kelompok kedua adalah orang-orang non-Sayyid atau di luar klan Ba'alawi Yaman. Karena merasa memiliki keistimewaan sebagai zuriyah Nabi, meskipun jumlahnya minoritas, namun kelompok yang mengklaim sebagai Sayyid ini sejak awal kedatangannya memang sudah membentuk eksklusivisme tersendiri. Sebagai pengklaim keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka ini sudah berupaya mengglorifikasi kelompoknya, sehingga kalangan pribumi waktu itu telah banyak yang terpesona oleh mereka. Sejarah eksklusivisme ini kemudian ditandai dengan peristiwa yang terjadi pada sekitar tahun 1889 atau sekitar tahun 1890. Ketika itu terbit sebuah kitab berjudul Minhaj al-Istiqomah Fiddin Bisalamah. Kitab ini ditulis oleh Sayyid Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya al-Alawi yang kemudian lebih dikenal sebagai Habib Utsman. Buku karyanya berisi diantaranya apa yang dia sebut sebagai 22 praktek bid'ah yang terlarang dilakukan oleh umat Islam. Salah satu yang sangat menyakiti ulama pribumi adalah pendapat Utsman bin Yahya yang membid'ahkan mereka yang menentang pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Kitab yang ditulis oleh Utsman bin Yahya itu merupakan bukti pengkhianatan klan Ba'alawi Yaman kepada pribumi, sekaligus menandai semakin kuatnya eksklusivisme di kalangan mereka. Sebagaimana diulas oleh Ajumardi Ajra, memang tidaklah heran jika Utsman disebut sebagai sahabat setia yang bekerja untuk Snokkhurgronje, orientalis Belanda tersohor yang dicap sedemikian buruk di mata pribumi, terutama oleh kalangan umat Islam. Berkat bisikan Snok pula, Utsman menyerang para ulama di Banten yang terlibat jihad perlawanan para petani terhadap pemerintah kolonial pada tahun 1888 atau yang sejarah menulisnya sebagai Geger Cilegon. Utsman menyebut jihad rakyat Banten tersebut sebagai delusi atas ajaran Islam yang benar dan menuduh para ulama yang mendukungnya termasuk para kiai pesantren sebagai para pengikut setan. Setelah menulis kitab yang sejatinya merupakan lobi Snok terhadap kelompok Utsman untuk membonsai dan melemahkan perlawanan rakyat dan kiai terhadap kolonial Belanda, maka tak bisa dipungkiri lagi bahwa Ba'alawi ini memang telah bekerja sama untuk kepentingan Belanda. Terlebih lagi, Utsman juga telah mengeluarkan fatwa dengan menyebut para ulama dan kiai Banten yang memimpin perlawanan kepada pemerintah kolonial sebagai para pengikut setan. Atas jasa-jasanya tersebut, pada tahun 1898, Utsman diangkat menjadi mufti Batavia dengan gaji sebesar 100 gulden, jumlah yang sangat besar pada masa itu. Bahkan tak selang berapa lama, Utsman secara khusus diminta menyusun doa persembahan untuk Ratu Belanda
Wilhelmina yang akan dilantik menduduki singgasana. Dengan penuh sukacita dan semangat pengabdian, Usman membuatkan doa khusus untuk sang ratu, seraya memuji pemerintah kolonial yang dianggap telah berbaik hati mengizinkan umat Islam menjalankan kewajiban agama dan menjaga ketentraman tanah jajahan. Kapan dan di mana doa itu dibacakan? Di Masjid Pekojan pada tanggal 2 September 1898, dan tak tanggung-tanggung doa Usman bagi Ratu Wilhelmina tersebut dibacakan ba'da sholat Jumat. Demikianlah catatan tersebut ditulis oleh Jajat Burhanuddin dalam bukunya yang berjudul Ulama dan Kekuasaan, Pergumulan Elit Politik Muslim dalam Sejarah Indonesia. Masih banyak orang, khususnya para muhibbin, yang meragukan kebenaran dari catatan hitam sejarah Usman bin Yahya, sang sesepuh klan Ba'alawi Yaman ini. Di antara mereka, bahkan banyak yang dengan ragu bertanya, apakah mungkin seorang Sayyid atau Habib yang adalah keturunan Nabi sangat suci dan mulia sudi bekerja sama dan merendahkan harga dirinya dengan memuji penjajah kafir? Dan apakah diperbolehkan seorang Sayyid mendoakan seorang ratu kafir? Kenyataannya memang begitulah adanya. Lagi pula, cucu dari Syekh Abdurrahman Al-Misri dan guru dari Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi alias Habib Kuitang ini sejatinya bukanlah satu-satunya Habib klan Ba'alawi yang bersikap baik, sangat hormat dan kooperatif pada pemerintah kolonial Belanda. Ringkasnya, klan Ba'alawi Yaman memang memiliki hubungan yang sangat istimewa dengan pemerintahan kolonial. Andai tak ada gegeran diskursus tentang kepalsuan nasab terkait tesis Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, niscaya kita semua yang awam sejarah akan buta dengan sejarah hitam ini. Kita kini semua tahu dan sadar, berawal dari sejarah inilah maka klan Ba'alawi Yaman sejak dulu memang sudah teramat confident atau percaya diri, sehingga pada gilirannya mereka kemudian membentuk eksklusivisme tersendiri di kalangan masyarakat pribumi Nusantara. Adalah Syekh Ahmad Surkati orang pertama yang berani menentang dan mengkritisi eksklusivisme klan Ba'alawi Yaman tersebut. Surkati setidaknya memberikan catatan keras untuk 3 hal. Pertama, dia mengkritik keharusan orang-orang non-Sayyid untuk mencium tangan para Sayyid di zaman itu. Sebagai kritik kedua, Surkati juga dengan lantang mengatakan bahwa panggilan Habib sebagai gelar kehormatan tidaklah tepat karena baginya itu setara dengan panggilan menir dalam bahasa Belanda atau monsieur dalam bahasa Prancis. Dan kritik yang terakhir atau yang ketiga, dan ini dianggap yang paling kurang ajar oleh klan Ba'alawi Yaman, adalah kritik Surkati tentang pelarangan menikahi wanita dari klan Ba'alawi atau Syarifah oleh pria dari non-Sayyid atau pria pribumi. Inilah yang menjadi penyebab berkobarnya api kebencian klan Ba'alawi kepada Syekh Ahmad Surkati. Hubungan mereka pun kian mendidih ketika di tahun 1913 di Solo, Surkati mengumumkan apa yang disebut sebagai Fatwa Solo. Fatwa ini berisi pembolehan pernikahan seorang syarifah atau perempuan keturunan Sayyid dengan non-Sayyid. Fatwa Solo ini sebenarnya lahir dengan sebab ketika itu ada seorang gadis syarifah yang tinggal serumah dengan seorang Cina yang belum menjadi muslim, sebab hubungan mereka tidak direstui oleh keluarga si gadis. Surkati menyarankan agar orang-orang Hadramaut mengumpulkan uang untuk membantu keperluan si gadis agar bisa meninggalkan pasangannya. Tapi tak ada seorang pun dari Ba'alawi yang menyumbangkan uang. Karena itulah Surkati menawarkan solusi praktis,
gadis itu dikawinkan saja dengan laki-laki muslim. Usulan ini langsung ditolak oleh para pembesar Ba'alawi karena mereka teguh dengan memegang prinsip adat dan tradisi bahwa seorang syarifah hanya boleh menikah dengan sayyid atau habib. Syekh Ahmad Surkati adalah ulama kelahiran Sudan yang menerima pendidikan di Mesir, Madinah, dan Mekah. Semula dia diangkat sebagai inspektur pendidikan di sekolah-sekolah Jamaat Al-Khair, sebuah organisasi perkumpulan bentukan orang-orang Arab di Hindia Belanda yang salah satunya adalah kelompok Ba'alawi Yaman. Namun karena sikapnya yang memberi kritik keras pada eksklusivisme klan Ba'alawi Yaman yang dianggapnya kolot dan rasis itu, maka keberadaan Surkati di Jamiat Al-Khair hanya sebentar. Surkati kemudian mempelopori pendidikan lembaga Al-Irsyad Al-Islamiyah wal Irsyad Al-Arabiyah. Hub de Jong menulis catatannya, bahkan ketika sebuah pertemuan Al-Irsyad digelar di kediaman Syekh Isa bin Badr, terjadi insiden kekerasan. 3 orang pengikut Surkati dikabarkan terluka. Barangkali di zaman sekarang inilah yang disebut sebagai persekusi. Jadi tindakan semacam ini sudah dilakukan sejak dahulu kala oleh kaum klan Ba'alawi Yaman dan para muhibbinnya. Siapa yang tidak sejalan dengan mereka, maka pastilah akan menghadapi kekerasan, baik fisik maupun non-fisik. Kecurigaan pada Al-Irsyad dan permusuhan pada Syekh Ahmad Surkati tidaklah kunjung mencair, bahkan semakin memanas seiring berdirinya Rabithah Al-Alawiyah pada tahun 1928. Organisasi ini pada awalnya diniatkan untuk merawat dan menjaga keturunan Nabi yang ada di Indonesia, namun belakangan hanya mengerucut pada klan Ba'alawi Yaman. Lewat Rabithah Alawiyah ini pula, privilege dan eksklusivisme klan Ba'alawi Yaman semakin terbangun kokoh dan kuat. Kelompok Habaib pun tak segan melancarkan isu bahwa Al-Irsyad adalah organisasi anti pemerintah, baik pemerintah kolonial Belanda di Hindia Belanda maupun pemerintah kolonial Inggris di Malaya dan Singapura. Sebagai pendiri sekaligus ketua Al-Irsyad, Syekh Ahmad Surkati bukan hanya dituduh berkiblat kepada Wahabi, bahkan Surkati juga dituduh berbaiat pada Istanbul. Sebagai catatan, dalam konteks Perang Dunia Pertama pada masa itu, Turki Utsmani berseberangan dengan Inggris. Parahnya lagi, ada pula tuduhan bahwa Surkati dan Al-Irsyad juga telah disusupi oleh kaum Bolshevik atau komunis. Kurang lebih 1 abad berlalu, tuduhan yang diarahkan kepada Syekh Ahmad Surkati itu juga diarahkan kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, sang inovator pembatal nasab klan Ba'alawi Yaman. Alih-alih mendapatkan apresiasi atas terobosan yang dilakukannya dalam bidang ilmu nasab, Kiai Imad malah dituduh Wahabi dan Khawaris. Yang mengarahkan tuduhan itu justru adalah Rais Am PBNU sendiri. Simak cuplikan videonya berikut ini. Jadi anak ini sudah terkenal menjadi kelompok-kelompok Khawarij. Orang yang sholatnya luar biasa, sampai Rasul menyatakan tahtakiruna sholatakum bisolatihim wasyamakum bisya'im. Sholatmu jangan diadu dengan mereka, tidak ada apa-apanya. Puasamu jangan diadu dengan mereka, tidak apa-apanya sholat dan puasamu. Tapi yakhrujuna minaddin, ya, khurujas sahmi minar ramiyah. Tapi dia secepat lepas dari agamanya, imannya, secepat anak panah lepas dari busurnya. Sholatnya luar biasa, ya, puasa luar biasa, tapi detik per detik dia lepas dari Islam. Sekarang tanda-tanda itu ada. Penolakan kebenaran. Semua orang sedunia, mufti sedunia kalau menfatwakan, misalnya ini ya, pernah melihat ya, menfatwakan bahwa Ba'alawi itu sahih nasabnya, saya tetap menolak.
ulama dunia ditolak. Dan nanti pada gilirannya, ya masaih kita, ya masaih kita. Kanjeng saya Abdul Qadir Jailani sudah mulai digarap. Said Muhammad Ali Al-Maliki juga diragukan nasabnya. Nanti jegel semua. Di belakang itu siapa? Wahabi. Tuduhan Rais Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar kepada pembatal nasab klan Ba'alawi Yaman, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sebagai Khawarij dan Wahabi sama sekali tidak mendasar. Tuduhan itu jelas sudah disiapkan oleh Kiai Miftah dengan sungguh-sungguh dan sadar di acara Haul Muassis Nahdlatul Ulama di Gresik pada hari Minggu 25 Mei tahun 2024 lalu. Pola penggiringan menurut Kiai Miftah bahwa Ba'alawi itu sahih nasabnya tentunya pendapat yang kontradiktif terhadap perkembangan teknologi yang ada. Patut dipertanyakan, sahih dari mana dan dari segi apa, buktinya juga apa. Karena telah menyampaikan hujjah bahwa nasab Ba'alawi Yaman sebagai juriyah Rasul adalah benar, maka tanggung jawab Kiai Miftah selanjutnya adalah harus bisa menghadirkan bukti-bukti. Kiai Miftah harus menunjukkan kitab-kitab nasab Ba'alawi yang sejaman dengan Ahmad bin Isa yang diklaim sebagai ayah Ubaidillah. Kalau memang tidak bisa, dan itu memang tidak mungkin bisa, maka setidak-tidaknya Kiai Miftah harus bisa menunjukkan contoh hasil tes DNA dari para Ba'alawi Yaman. Sebenarnya hanya hal simpel inilah yang dituntut oleh para publik pendukung tesis Kiai Iman. Jika Kiai Miftah tidak dapat menghadirkan kedua bukti tersebut atau salah satunya, maka berarti kesimpulannya bahwa nasab klan Ba'alawi Yaman itu benar-benar hanya dusta besar semata. Menganalogikan seorang inovator yang dengan riset ilmiahnya telah mampu menyajikan data dan fakta tentang pembatalan nasab klan Ba'alawi Yaman sebagai seorang Khawarij dan Wahabi sungguh merupakan tudingan yang keji. Apalagi tudingan itu jelas mengarah pada seseorang yang hingga saat ini masih menjadi ketua Rabita Mu'ahad Islamiyah atau RMI PWNU Banten. Artinya Kiai Imad masih menjadi pengurus struktural NU. Seharusnya Kiai Miftah melindungi anak kandungnya yang dengan kepandaiannya bisa meluruskan sejarah yang ada di Indonesia. Kiai Imad telah bersusah payah melakukan penelitian dari bulan Oktober tahun 2022 hingga diterbitkan buku nasab berjudul Terputusnya Nasab Habib kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian buku tersebut disempurnakan hingga Februari tahun 2024 dan Kiai Imad berhasil menulis buku berjudul Nasab Palsu Ba'alawi, cetakan kedua bulan Mei tahun 2024. Tak salah jika kita sama-sama bertanya, apakah Kiai Miftahul Akhyar sebagai Rais Am sudah membaca buku tersebut? Kalau belum, harusnya dibaca dulu sebelum ujug-ujug berkesimpulan dan menuduh Kiai Imad sebagai Khawarij dan Wahabi. Alangkah teganya menuduh anak kandung sendiri sebagai Khawarij dan Wahabi. Kita pun tentu boleh-boleh saja curiga. Jangan-jangan sebelum memberikan ceramah di Haul Muassis NU di Gresik itu, yang mulia Kiai Miftah sudah di briefing dulu oleh para habaib. Mungkin saja mereka berbisik, tolong disampaikan kalau pembatal nasab itu adalah pola yang dilakukan Wahabi atau kelompok Khawarij. Tentu ini bukannya menuduh Kiai Miftah, tetapi Ba'alawi Yaman itu jago lobi. Bahkan kolonial Belanda saja bisa mereka lobi untuk mengglorifikasi kebesaran klan mereka. Semoga saja kecurigaan tersebut jauh panggang dari api, sehingga hanya ada satu kemungkinan terakhir. Mungkin ceramah kontroversial itu memang dari Kiai Miftah sendiri yang sudah terlanjur taklid dan cinta buta kepada kaum Ba'alawi Yaman.
Semoga narasi ini dapat memberikan pencerahan. Kita tentu sama sekali tidak mengharapkan bahwa pernyataan Kiai Miftah itu malah akan lebih memperkeruh suasana. Meskipun kita juga melihat pernyataan Kiai Miftah tersebut telah digunakan oleh para habaib dan muhibbinnya untuk menyerang balik Kiai Haji Imaduddin Usman dan orang-orang yang bersepakat dengan batalnya nasab Ba'alawi Yaman. Dengan demikian, mereka mempunyai alasan untuk tetap menolak tes DNA. Mereka juga pastinya tidak merasa perlu untuk membuat antitesa dari tesis Kiai Imad, sebab sejak awal mereka memang tidak mungkin bisa membuatnya. Tak ada kejahatan yang sempurna. Setiap yang bergerak pasti meninggalkan jejak. Demikian kata Edmund Lockhart, sang bapak ilmu forensik modern. Tetap istiqomah dan jangan pernah bosan untuk membela kebenaran. Terima kasih telah membantu merawat dan menjaga channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Tinggalkan atensi di kolom komentar. Sampai jumpa.